Pernah melakukan perjuangan bersenjata, perjuangan pendidikan, perjuangan politik, melahirkan gagasan, karya, atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan, serta setia dan tidak berkhianat pada bangsa dan negara. Setidaknya itu yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Hari ini kita patut berbangga pada salah satu tokoh Madura. Beliau lahir pada tanggal 25 Mei 1835 di Kemayoran, Bangkalan. Beliau adalah guru kita, Syekhona Muhammad Khalil, yang kemarin di tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Lalu pertanyaannya, apakah beliau sudah cukup syarat untuk pemberian gelar ini? Kira-kira apa peran beliau dalam memperjuangkan bangsa dan negara? Untuk lebih lanjutnya, mari kita cek di Google. Jadi, salah satu jasa besar Syekhona Muhammad Khalil adalah perannya sebagai arsitek intelektual di balik berdirinya Nahdlatul Ulama. Beliau adalah guru spiritual dan inspirator bagi pendiri NU. Di antaranya mereka adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Momen yang paling monumental adalah kisah legendaris pengiriman pesan dari Syekhona Muhammad Khalil untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari santrinya, melewati Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Pada suatu kesempatan, Syekhona Muhammad Khalil memanggil santri tersebut. Kemudian beliau memberikan tongkat disertai pesan rahasia, yang mana pesan tersebut kemudian disampaikan untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari di kediamannya di Jombang. Kemudian Kiai Haji As'ad menjalankan amanah tersebut dengan penuh kepatuhan. Beberapa waktu kemudian, Syekhona Muhammad Khalil ini kembali mengutus Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin untuk yang kedua kalinya. Kali ini, Syekhona Khalil memberikan sebuah tasbih disertai lagi-lagi pesan khusus untuk kembali disampaikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian pesan simbolik inilah yang menjadi isyarat restu dan perintah ijtima para ulama untuk mendirikan sebuah jam'iyah yang saat ini dikenal sebagai Nahdlatul Ulama, yang berdiri pada tahun 1926 Masehi. Lalu pertanyaan yang kedua, kira-kira apakah Syekhona Khalil ini ikut andil dalam perlawanan terhadap penjajahan? Tentu, Syekhona Khalil ikut andil dalam perlawanan terhadap penjajahan, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Bahkan di beberapa riwayat disebutkan, Syekhona Khalil ini kerap kali menjadi buronan oleh Belanda. Namun, setiap upaya penangkapan yang dilakukan oleh mereka selalu gagal. Seringkali juga membuat aparat Belanda bingung dan tersesat. Kejadian-kejadian seperti ini yang tentu semakin meningkatkan semangat juang para santri dan pengikutnya, bahkan membuat Belanda semakin gentar. Peran Syekhona Muhammad Khalil dalam melawan penjajahan terekam dalam berbagai kisah perlawanan santri-santrinya di berbagai daerah. Syekhona Khalil selalu menanamkan esensi jihad dan semangat juang menjaga martabat bangsa. Diyakini, Syekhona Muhammad Khalil selalu membekali santri-santrinya dengan jimat ataupun doa khusus sebagai bekal di medan perang. Selain itu, Syekhona Muhammad Khalil mempersiapkan pasukannya, ulama dan santri yang kuat secara spiritual dan intelektual. Para alumni pesantren beliau inilah yang kelak memimpin perlawanan secara fisik terhadap penjajahan di daerah masing-masing. Puncaknya pada saat fatwa revolusi jihad yang berkobar pada tahun 1945 Masehi. Sebenarnya masih sangat banyak sekali peran-peran dan perjuangan beliau yang lain. Mungkin kita akan bahas di episode-episode yang lain. Oke, cukup sekian video kali ini. Jika ada yang ingin memberikan masukan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe video ini. Terima kasih.